Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Akbar Muafiq dari kelas arsitektur B. Akan menjelaskan tentang arsitektur kubisme beserta contohnya. Arsitektur kubisme merupakan salah satu langgam modern yang muncul pada tahun 1907. Arsitektur kubisme adalah suatu aliran atau langgam dalam seni rupa dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Kubisme berkembang dari tahun 1910 sampai 1914 di Paris, Prancis. Saat itu, para pendukung kubisme mendiversifikasi prinsip-prinsip arsitektur. Arsitek kubis membuat struktur yang dicirikan oleh kombinasi bentuk yang dinamis termasuk piramida, prisma, dan kubus. Arsitektur kubisme juga ditandai oleh adanya permukaan miring, fasad pahatan, dan beberapa jejak arsitektur gotik. Gaya kubisme terlihat dari karakteristik yang ditonjolkan Chapelle Notre Dame du Haut. Sang arsitek Le Corbusier berhasil menciptakan bentuk yang berbeda dari sebuah bangunan kapel dengan daya tarik abadi yang bertahan hingga kini. Aliran kubisme termasuk dalam arsitektur modern awal fungsionalisme atau rasionalisme. Elemen bangunan mengutamakan pada fungsi yang dapat menonjolkan keindahan tanpa adanya hiasan atau dekorasi apapun. Gaya revolusioner seperti kubisme juga mengubah pandangan terhadap arsitektur. Salah satunya, mulai ada konsep integrasi antara ruang luar dan ruang dalam bangunan. Meski bergaya klasik, arsitektur kubisme masih dapat dilihat pada struktur bangunan saat ini. Dalam lanskap kota modern, arsitektur kubisme juga terlihat di sejumlah gedung perkantoran, mal, dan menara hunian. Salah satu bangunan bergaya kubisme adalah apartemen eksklusif The 100 Residence di Surabaya, Jawa Timur. Desain bangunan berbentuk kubisme jelas terlihat sampai ke detailnya. Apartemen ini memiliki lekukan halus fasad yang menonjol ke jendelanya yang melengkung dengan halus sehingga pintu masuk porte cochere dan dalam lanskapnya. Arsitektur kubisme juga menghubungkan struktur bangunan dengan permukaan tanah. Apartemen eksklusif The 100 Residence mengaplikasikan prinsip tersebut dalam desain lanskap arsitekturalnya. Terdapat ruang alami yang dipenuhi elemen hijau dan air dengan jalan setapak serta koridor. Cabang kubisme ada dua, yaitu yang pertama, kubisme analitis adalah gerakan seni radikal dan berpengaruh yang muncul di Prancis. Yang kedua, kubisme sintetis. Gerakan ini menyebar dan masih ada sampai sekitar tahun 1919. Sejarawan seni Inggris Douglas Cooper menjelaskan 3 fase kubisme dalam bukunya. Yang pertama, menurut Cooper, ada yang namanya kubisme awal tahun 1906 sampai 1908 ketika gerakan ini mulai dikembangkan di studio Picasso dan Brockway. Yang kedua, fase kedua disebut kubisme tinggi tahun 1909 sampai 1914 ketika Juan Gris muncul sebagai seniman berpengaruh, dan fase ketiga yaitu kubisme akhir tahun 1914 sampai 1921 sebagai fase terakhir kubisme sebagai gerakan avant-garde radikal. Aliran kubisme memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu menonjolkan aspek ruang atau 3 dimensi dan waktu. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi acuan dalam karya arsitektur bagi kalangan arsitektur yang menganutnya. Adapun penerapan yang dapat dipakai dalam karya arsitektur adalah yang pertama, ruang dalam dan ruang luar terlihat menyatu. Yang kedua, ruang-ruang dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, keterbukaan ruang dimaksudkan untuk pemasukan cahaya pada ruang tersebut. Yang keempat, kesatuan antara ruang-ruang menimbulkan kesamaan waktu yang menimbulkan kesinambungan. Yang kelima, terlihat memiliki kesamaan di semua sisi. Selanjutnya, contoh bangunan arsitektur kubisme yaitu rumah Falling Water. Falling Water adalah rumah yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Frank Lloyd Wright pada tahun 1935 di daerah pedesaan Southwestern Pennsylvania. Rumah ini dibangun di atas sebuah air terjun di Bell Run di area Stewart Township. Lokasinya berada di dataran tinggi Laurel di pegunungan Allegheny. Rumah ini dirancang sebagai rumah peristirahatan di akhir pekan untuk keluarga Liliane Kaufman dan suaminya Edgar J. Kaufman sebagai pemilik Kaufman's Department Store.
Lokasi falling water yang ada di area berhutan di daerah Pennsylvania di bagian barat daya ini memiliki berbagai elemen menarik yakni lahan datar dengan tepian berbatu. Batu-batu tersebut secara alami berbentuk datar dan horizontal dengan aliran sungai yang memisahkan antara keduanya. Yang kemudian di tepi aliran perbatasan terdapat air terjun yang tidak terlalu tinggi. Di bagian kanan terdapat jembatan yang diikuti oleh jalan setapak. Di bawah jembatan mengalir sungai Bear Run yang merupakan konservasi nasional sehingga merupakan cagar alam yang dipelihara dan dijaga. Rumah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya Amerika Serikat pada tahun 1966. Pada tahun 1991, Institusi Arsitek Amerika menetapkan bahwa rumah Falling Water sebagai karya arsitektur terbaik Amerika Serikat sepanjang zaman. Rumah Falling Water adalah mahakarya Wright karena menampilkan kedinamisannya dan keterkaitan desainnya dengan alam di sekitarnya. Rumah Falling Water digambarkan dengan istilah tour de force dari tangan Wright. Ketertarikan Wright akan arsitektur Jepang dengan kuat tergambarkan pada desain rumah Falling Water, khususnya pada penggabungan antara elemen eksterior dan interior dan penekanan yang kuat pada keharmonisan antara manusia dan alam. Arsitektur organik dari rumah ini dihadirkan untuk memberi suasana relaksasi alam bagi penghuni. Rumah ini dikenal akan hubungannya yang erat terhadap lingkungan. Rumah ini dibangun tepat di atas sebuah air terjun yang mengalir lewat di bawah rumah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.